Ketegangan di Timur Tengah kini memasuki babak baru. Selama ini kita melihat Amerika Serikat sebagai pemegang kendali utama di kawasan tersebut. Namun dinamika terbaru menunjukkan adanya pergeseran kekuasaan. Alih-alih mampu mendikte, Amerika kini tampak berada dalam posisi defensif bahkan tertekan menghadapi manuver Iran yang kian berani. Lalu apakah ini pertanda memudarnya kekuatan Amerika di tanah Arab? Untuk menjawabnya saat ini kita telah bergabung dengan Aisyah Kusuma Sumantri, Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic. Selamat siang Mbak Ira, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Mbak Ayu, glad to be here. Terima kasih Mbak Ira. Mbak Ira, kalau kita melihat eskalasi belakangan ini, menurut Anda apakah benar kalau Amerika Serikat saat ini sudah kehilangan gigi atau daya gertaknya terhadap Iran? Dan kalau Anda melihat sebenarnya apa faktor utama yang membuat Amerika terlihat sangat berhati-hati dalam merespon langkah Iran? Ya, pertama-tama mungkin kita harus memahami strategi Iran dalam perperangan ini. Yang pertama, Iran ini memang doktrinnya tidak dibangun atas dominasi perang konvensional, yaitu bagaimana kemudian dia bisa memenangkan atas dasar menghancurkan pasukan lawan. Tetapi yang jelas di sini Iran itu menyadari bahwa ketika dia satu lawan satu melawan Amerika Serikat, berdasarkan kekuatan militer yang mungkin sebenarnya jauh lebih kecil ya, apalagi disandingkan dengan Israel juga gitu. Maka yang kemudian terjadi adalah kekalahan secara total. Oleh karena itu sebenarnya Iran ini berusaha untuk membuat sebuah apa namanya strategi ya yang menarik perang ini ke arah perang asimetris. Ya, jadi bagaimana kita melihat bahwa hal yang kemudian diincar di dalam peperangan ini bukanlah kemudian kehancuran total dari pasukan Amerika Serikat maupun Israel, tetapi kemudian aspek-aspek seperti militer dan ekonomi. Dan ini diekspektasikan oleh Iran untuk kemudian berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini. Nah, pertama adalah tekanan domestik dari Amerika Serikat yang sangat kuat kepada Presiden Donald Trump. Karena dari segi Presiden Donald Trump, sebentar lagi Amerika Serikat ini kan akan menghadapi midterm elections. Sementara dampak perangnya ini sudah sangat terasa di domestik Amerika ya, di mana kemudian harga minyak ini sudah naik 80 sen per liternya, lalu kemudian kita lihat ada beberapa harga juga yang naik ya, harga barang dan jasa yang naik di sana, serta kemudian gangguan-gangguan terhadap rantai pasok pasar. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan apakah Republikan ini bisa mempertahankan electoral vote-nya nanti di sana. Karena mau tidak mau di dalam melaksanakan sebuah peperangan yang harus kita lihat adalah legitimasi dari peperangan tersebut yang didukung oleh suara politik masyarakat. Oleh karena itu sebenarnya sekarang Amerika Serikat berusaha untuk kemudian agak menarik diri. Ini adalah sebuah strategi yang kita namakan dengan strategi pause and redirecting gitu. Nanti bagaimana kita lihat bahwa Amerika Serikat ini berusaha untuk membuat sebuah jeda sehingga kemudian Amerika Serikat bisa apa namanya merumuskan sebuah strategi baru yang kira-kira bisa relevan dalam menghadapi Iran gitu. Baik, strateginya seperti apa ini yang masih menjadi pertanyaan juga. Tapi kalau kita melihat saat ini Amerika sepertinya sedang terjebak dalam dilema Mbak Aira. Karena kalau menyerang langsung akan memicu perang yang lebih besar. Tapi kalau misalkan Amerika Serikat diam, pengaruh mereka akan terus digerus begitu oleh proksi Iran. Bagaimana Anda melihat jalan keluar bagi militer AS tanpa harus terperosok lebih jauh ke dalam perang? Karena kan di sisi lain juga dari Donald Trump sendiri harus menyelamatkan namanya di kancah global. Tidak bisa langsung tiba-tiba terlihat seperti menyerah begitu saja. Iya, betul betul sekali Mbak Ayu. Sekarang sebenarnya ada maximalist goal dari Amerika Serikat itu ada tiga. Yang pertama itu adalah regime change ya. Jadi ini adalah ultimate goal yang sebenarnya diincar oleh Amerika Serikat dari awal. Karena seluruh tujuan yang dimiliki oleh AS mulai dari menghapuskan program nuklir Iran, lalu kemudian menghentikan ya tadi kekejaman rezim Iran, lalu bahkan kemudian menghentikan pendanaan terhadap Axis of Resistance, semuanya harus dimulai dari regime change ke arah rezim yang lebih ramah terhadap Israel dan Amerika Serikat di sana. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah penurunan kapasitas Iran secara signifikan itu, baik itu dari segi balistik misil ya, long dan mid range misalnya, dan juga kemudian short range misil yang mengancam negara-negara tetangga, serta kemudian pendanaan Axis of Resistance. Saya rasa ini juga kemudian merupakan salah satu pilihan yang harus ditempuh oleh Amerika Serikat.
pilihan ketiga ini adalah pilihan yang sepertinya agak incline Amerika ke arah sini ya, yaitu memberikan sebenarnya ancaman penggunaan kekerasan sambil mendorong Iran kembali ke meja perundingan. Jadi ini sebenarnya merupakan salah satu hal yang kemudian diincar Amerika Serikat, tapi sebenarnya kurang preferable untuk Netanyahu. Karena sejak awal kita tidak boleh melupakan di sini Israel ini sebenarnya muncul sebagai salah satu proponen dari peperangan ini. Ya, bahwa Amerika Serikat itu sebenarnya to some extent sebenarnya dia terseret ke dalam peperangan ini karena strategi utama yang dilakukan oleh kemudian Netanyahu di awal itu adalah berusaha untuk membawa Amerika Serikat untuk terlibat dan melakukan serangan yang sifatnya adalah simetris ya. Kita lihat di sini sebenarnya yang merupakan aktor yang memiliki existential threat dari Iran itu adalah Israel karena tujuannya itu adalah menjadi single hegemon di kawasan Timur Tengah. Nah, kita juga tahu bahwa sekarang Amerika Serikat nih dari force-nya ya ini sudah ada penambahan pasukan. Di antaranya itu adalah sekitar 1.000 ya, 82nd Airborne Paratroopers, 5.000 marinir sekarang dan kemudian ada 1.000 pelaut yang akan diluncurkan ke sana. Nah, total sekarang sudah ada sekitar 50.000 personel yang ada di Timur Tengah dan kalau misalnya kita lihat di sini tujuannya apa? Ini mungkin bukan merupakan ground invasion yang akan dilakukan, tetapi sekarang kita lihat bahwa ada Pulau Kark di sana yang harus diamankan oleh Amerika Serikat. Atau misalnya seandainya Amerika Serikat mau menaikkan dan eskalasi perang ini lebih jauh, ada garis pantai juga yang harus diamankan di sana serta fasilitas-fasilitas strategis lainnya seperti misalnya fasilitas udara, harbor dan lain-lain. Nah, ini menjadi salah satu kunci ya untuk bisa melakukan penguasaan di Selat Hormuz karena tadi permasalahan ekonomi yang ditekan secara terus-menerus oleh Amerika Serikat itu bisa oleh Iran ya itu bisa kemudian menjadi salah satu kunci utama untuk bisa melemahkan kekuatan Iran dan bargaining position Iran di dalam dunia internasional ketika kekuasaannya terhadap Selat Hormuz ini bisa digeser oleh Amerika Serikat. Oke, Mbak Ira, berdasarkan penjelasan Anda dan betapa kompleksnya kedua belah pihak saat ini posisinya begitu, apakah Anda melihat dalam waktu dekat ini sebenarnya eskalasi ini bisa ditarik ke meja perundingan atau meja diplomasi atau tetap akan terjadi perang terbuka seperti sekarang yang kita melihat sekarang posisi Amerika sudah cukup terdesak? Ya, saya rasa sebenarnya ini kita lihat lagi posisi dari Iran itu sendiri. Nah, kemarin Amerika Serikat sebenarnya sempat mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka telah melakukan negosiasi yang produktif dengan Iran. Tetapi setelah itu kita mendengarkan bahwa negosiasi itu bahkan tidak dilakukan sama sekali dengan Iran, tetapi kemudian dengan negara-negara yang step up menjadi mediator di sana. Di antaranya adalah Mesir dan kemudian Pakistan. Nah, dari Iran sendiri ini kita lihat sebenarnya ada perpecahan pendapat di antara korps diplomatik dan kemudian pemerintah pusatnya, di mana kemudian pemerintah pusat ini dukungannya terhadap Mojtaba ini masih solid, meskipun baik itu dari presiden, dari MA dan maupun dari kemudian konselnya, majelis konsel ya, itu tiga-tiganya berasal dari pendirian politik yang berbeda ya, latar belakang politik yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat juga kemarin sempat berusaha untuk mencari interlokutor di sana. Nama Gary Balf, wali kota dari Teheran ini muncul sebagai salah satu pihak yang bisa dipercaya oleh kedua belah pihak. Tetapi langsung setelah itu kemudian pihak Iran ini mendesak Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa ini merupakan berita bohong yang dilakukan oleh AS dan tidak pernah ada kemudian konfirmasi dari Galibaf untuk melakukan hal itu. Jadi sepertinya sekarang ya kalau kita lihat memang di antara 15 poin tuntutan yang diberikan oleh Amerika Serikat kemarin lalu dibandingkan dengan 5 poin tuntutan dari Iran, sebenarnya poin-poin tuntutan dari Iran ini jauh bisa lebih diwujudkan dibandingkan dengan 15 poin. Terutama 15 poin ini beberapa di antaranya itu adalah poin-poin yang sempat diberikan oleh Amerika Serikat ketika nuclear deal di tahun 2025 kemarin dan sudah ditolak oleh Iran gitu. Nah, tetapi yang 5 ini Iran juga tahu bahwa sebenarnya Amerika Serikat mungkin tidak akan bisa, terutama karena ada poin terkait penguasaan Selat Hormuz di situ gitu. Jadi memang poin yang diberikan oleh Iran itu sepertinya memang poin yang pada akhirnya juga mereka tahu ini akan ditolak oleh Amerika Serikat sehingga pada akhirnya mungkin gencatan senjata melalui nuclear deal ini, melalui perundingan ini belum tentu akan terjadi di masa depan. Tetapi memang untuk bisa melakukan negosiasi ke depannya, sebelum kita bicara tentang tuntutan-tuntutan dari dua belah negara, sepertinya memang harus ada kesepakatan terkait ceasefire dulu. Karena sepertinya sekarang tidak kondusif kalau misalnya pembicaraan tentang damai ini dilakukan selagi masih ada tekanan-tekanan secara militer atau negotiation with force. Oke, Mbak Ira, terakhir kalau kita melihat posisi Amerika sekarang yang sepertinya dalam posisi tertekan dan juga terdesak begitu, bagaimana kemudian dampaknya terhadap kepercayaan sekutu-sekutu lama AS di kawasan seperti katakanlah ada Arab Saudi, Qatar maupun Israel?
Ya, nah, ini menarik karena memang dari segi negara-negara Timur Tengah sendiri, ini mulai ada pertanyaan terkait reliabilitas Amerika Serikat sebagai sebuah negara sekutu. Terakhir kita mendengar kabar bahwa bahkan Presiden Donald Trump meminta dana kontribusi untuk bisa melindungi negara-negara ini. Padahal ini merupakan salah satu hal yang sebenarnya harusnya menjadi sesuatu yang tidak zero sum, tetapi kemudian sesuatu yang dibuat berdasarkan asas tadi ya kepercayaan di dalam pembuatan apa namanya aliansi. Dan ini juga tidak hanya dirasakan oleh negara-negara Teluk. Saya rasa sebenarnya di Eropa juga mulai ada kemudian sentimen terkait us versus them, di mana Amerika Serikat tidak lagi kemudian berada di dalam narasi us tersebut. Nah, kita lihat sebenarnya negara-negara Teluk sebelumnya masih melakukan hedging strategi, yaitu tetap berusaha untuk kemudian mendapatkan safety net dari Amerika Serikat sambil berusaha untuk mencari tahu siapa hasil pemenang dari perang ini. Karena mereka tidak yakin sebenarnya Amerika Serikat bisa memenangkan peperangannya gitu. Jadi sekarang yang kita lihat bahwa sudah ada beberapa sentimen ya dari beberapa negara. Di antaranya adalah misalnya Arab Saudi yang pendekatannya cukup keras, lalu kemudian Qatar dan kemudian Kuwait. Bahkan di antaranya sudah melakukan persona non grata terhadap perwakilan diplomatik Iran ke negara-negara tersebut. Nah, terdapat pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa mereka bersedia untuk kemudian melakukan retaliasi bahkan secara militer terhadap negara-negara terhadap Iran ya. Nah, akan tetapi kemudian ini juga akan menimbulkan pertanyaan baru. Jika misalnya negara-negara ini turut berperang dalam kapasitas sebagai negara sendiri, nah pertanyaannya adalah bagaimana kemudian perang ini nanti akan berkembang secara regional? Karena pasti terdapat implikasi aktivasi dari axis of resistance nanti di Timur Tengah ya, di mana kemudian hal ini akan berpotensi memperparah konflik ke depannya. Iya, baik. Kita akan terus memantau karena situasi di Timur Tengah sepertinya masih sangat dinamis begitu ya. Apakah nanti ke depannya akan ada kebijakan-kebijakan atau negosiasi strategis yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak? Kita akan sama-sama terus pantau nanti. Terima kasih atas informasi yang telah Anda bagikan, Aiza R. Kusuma Sumantri, Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat siang, Mbak Aira. Sehat selalu. Selamat Terima siang kasih. dengan sehari, Mbak Ayu.